Pemirsa, api membakar 3 kios di Pasar Sentral, Jalan Sutomo, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, api diduga berasal dari toko penjual parfum. Pemadamnya tapi udah datang 2 tadi. Api membakar 3 kios di Pasar Sentral, Jalan Sutomo, Kota Medan. Warga dan pedagang berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang dagangan. Material bangunan dan barang dagangan yang mudah terbakar membuat api kian membesar. Api padam setelah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Menurut seorang karyawan toko, api muncul dari toko penjual parfum dan dengan cepat menjalar ke toko perabotan. Jam berapa nggak bisa jelaskan? Kalau jam kejadian ini nggak tahu lah jam berapa, Bang. Cuman aku nyampe sini jam 7 dan kebakaran, tapi bukan di sini, di sana masih apinya. Di toko yang mana? Parfum. Terus kondisinya gimana saat itu? Ya apinya marah. Ya udah. Rupanya pemadamnya nggak langsung mau belok ke sini, mau putar belok dia ke belakang. Jadi kan merambat juga lah gedenya. Tidak ada korban jiwa namun kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Andi Palapaharahap, iNews melaporkan. Komplotan pencurian sepeda motor yang mengaku anggota Buser gagal beraksi lantaran kepergok warga di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku langsung melayangkan tembakan guna menakuti warga. Kamera CCTV milik salah satu warga di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. Sebanyak 4 orang pria menggunakan dual sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini, namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah satu pelaku mengaku sebagai anggota Buser, kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya yang sempat keluar rumah membuat pelaku melayangkan tembakan guna menakuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri dan sempat dikejar warga, namun para pelaku kabur menggunakan kendaraannya. Oh, motor korban malah di sini, dia lagi ngincer motor di sini. Kalau motor pelakunya di stopinnya sebelah situ. Minta identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng deh, nembak sekali. Menurut warga di lingkungan ini, aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi. Warga berharap agar polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah fokus dan pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik jika ingin melakukan perjalanan liburan di Kuningan, Jawa Barat. Mobil seorang wisatawan menyasar dan terbalik akibat terlalu mengikuti arahan GPS. Mobil penumpang berisi 5 orang terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wisatawan asal Jakarta ingin merayakan tahun baru di lokasi wisata Kuningan dan terlalu mengandalkan arahan GPS. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang gelap, lalu mobil terperosok dan terbalik. Jika kurangnya penerangan itu jalan itu benar-benar kayak lurus, Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu, Pak. Kaget tuh. Iya, kaget. Langsung terjun. Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu, Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta, sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang mengakibatkan antrean kendaraan sepanjang 10 km. Longsor terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut selama berjam-jam. Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Akibat longsor, antrian kendaraan yang terjebak longsor mengular hingga 10 km selama lebih dari 14 jam. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus? Ya tunggulah. Terpaksa ya? Ya paksa. Dengan 2 alat berat pembersihan material longsor yang memutus akses transportasi di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara akhirnya selesai dilakukan pada Minggu sore. Ribuan kendaraan yang terjebak kemacetan kembali dapat melintas meski petugas masih memberlakukan sistem satu arah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dan 2 anaknya di Desa Pawenang, Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dede Kurniasih harus mendapatkan perawatan intensif setelah wajah dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh suaminya. Selain korban, 2 anaknya juga mengalami luka bakar yang sama. Para korban pun harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sekarwangi. Sementara 3 orang tetangga korban juga mengalami luka bakar ringan dan dirawat di puskesmas. Pelaku berinisial GG berhasil diamankan unit reskrim Polsek Nagrang. Mama lagi ngejemur baju, tuh udah beres ngejemur, masuk langsung disiram. Gitu. Kos kalau saya sendiri dari mana awalnya, Bapak tuh? Bapak pulang kerja. Pulang kerja. Iya. Pas datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana, air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Mungkin udah rencana kali beli apa gimana dia. Seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Goa, Sulawesi Selatan. Ironis, korban merupakan penyandang disabilitas. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa meringkus TM 58 tahun di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya, MA yang berusia 38 tahun yang merupakan penyandang disabilitas. Ironis, perbuatan keji tersebut dilakukan berulang kali hingga korban melahirkan. Aksi bejat pelaku pertama kali dilakukan pada bulan Januari 2024 saat anaknya sedang tertidur di rumah pelaku di Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Goa. Pelaku kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Diduga pelaku nekat memperkosa anak kandungnya sendiri karena tak tahan menahan nafsu usai menonton video porno. Dalam televisi ya. Oh, dalam televisi ya. Belum tamu orang keluarga. Dalam dalam televisi ya. Dalam televisi ya. Oh, nasuk ke. Iya itu si kali anak ke. Ini masuk taksi bunda. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda Partai Perindo terus bertransformasi dan akan mencetuskan berbagai program baru guna mendongkrak suara partai di tahun politik 2029 mendatang. Turun langsung ke tengah masyarakat menjadi salah satu upaya pemuda Partai Perindo agar lebih dikenal dan juga dekat dengan konstituen. Partai Perindo terus melebarkan sayap untuk meraih kemenangan di tahun politik 2029 mendatang. Melalui kepengurusan sayap partai, pemuda Perindo akan bergerak secara masif dan melahirkan program-program baru guna mendekatkan diri dengan konstituen sekaligus mendongkrak suara partai di kalangan anak muda. Hal ini terungkap saat digelar acara tasyakuran pengukuhan pengurus DPD Pemuda Partai Perindo Kabupaten Bogor serta pemberian santunan kepada anak yatim. Sesuai dengan basis perjuangan di sayap Perindo yaitu basis kultural, tetap pemuda Perindo akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Apalagi setelah selesainya Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024, maka sudah saatnya saya partai bergerak kembali. Tentunya potensi banyak, ya dari segi kreativitas para pemuda sekarang,
dari mulai kerajinan tangan, kemudian musik, olahraga dan sebagainya tentunya. Ya, tentu potensi-potensi itu akan kita kembangkan untuk membina para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan pengukuhan kepengurusan pemuda Perindo di Bumi Tegara Beriman dan juga beragam program baru yang menyasar para pemuda, diharapkan mampu meraup suara kalangan muda serta mendorong partai dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini masuk ke parlemen pada kontestasi pemilu 2029 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pilkada Kabupaten Belu 2024 menyisakan sekelumit sengketa setelah tim paslon Agus Taulin Julianus Taibere melaporkan dugaan pelanggaran pasangan Willy Broduslai Vicente Hornay Gonçalves ke Bawaslu Kabupaten Belu. Selain ke Bawaslu Kabupaten Belu, permohonan juga ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi. Tim paslon Agus Taulin Julianus Taibere menduga Vicente Hornay Gonçalves tidak jujur menyampaikan data dirinya kepada KPU saat mendaftar sebagai Cawagup Kabupaten Belu mendampingi Willy Broduslai. Pihak Agus Taulin Julianus Taibere mengklaim berdasarkan data yang mereka miliki, Vicente pada 2003 silam terlibat dalam kasus membawa lari perempuan di bawah umur. Atas kasus tersebut, Vicente akhirnya menjalani hukuman 11 bulan penjara. Ahli Hukum Pidana Universitas Widya Mandira Kupang, Mikael VK, menjelaskan bahwa penyampaian data diri dalam pilkada adalah tanggung jawab pribadi calon. Dalam kasus ini, kesalahan ada pada Vicente sebagai Cawagup dan bukan pada Willy Broduslai sebagai calon bupati. Ia menambahkan Mahkamah Konstitusi akan semakin tegas dalam membuat putusan karena sudah ada jurisprudensi dari kasus sebelumnya di Kabupaten Sabu. Dalam perkara Sabu, dan perkara Sabu akan menjadi jurisprudensi untuk perkara Belu, dan dalam konteks pilkada Belu maupun dalam pilkada-pilkada lain yang memiliki alasan sejenis, saya yakin bahwa sekarang ini tidak ada yang namanya kekosongan hukum. Karena apa? Telah ada jurisprudensi itu. Dan saya yakin ini PHPU juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan jurisprudensi perkara Sabu juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan saya yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengingkari putusan terdahulu. Demikian. Sementara itu, pihak DPC Partai Gerindra yang mengusung paslon Willy Broduslai Vicente Hornay Gonçalves menyerahkan segala putusan di tingkat pusat. Mengingat proses pemilihan dan penetapan kepala daerah telah selesai dilaksanakan oleh KPU. Olehnya apabila di publik ataupun di media ada hal-hal yang diisukan, kami di tingkat DPC ini bukan menjadi kewenangan kami lagi, karena ini sudah pada tadi rakyat sudah memilih, dan tahapan semua dari awal sampai dengan pemilu sudah dianggap sah, apalagi sampai dengan penetapan bakal calon terpilih oleh KPU. Tim paslon Agus Taulin Julianus Taibere telah menyerahkan laporan kepada Mahkamah Konstitusi dengan pokok pembatalan keputusan KPU Kabupaten Belu nomor 746 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 5 Desember 2024. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.